di ruang Zoom. Informasinya sudah bergabung Bapak PLT Wali Kota Bekasi, Pak Tri Adianto. Apakah sudah gabung? Sudah bergabung Mas Tri? Siap. Oh, Siap. makin kelihatan gagah nih Mas Tri ini. Nanti tinggal PLT-nya sebentar lagi dihilangkan langsung definitif nih sepertinya ya. Amin. 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 Silakan Mas Tri, tadi ada pemikiran juga dari Pak Kang Bima dan Pak Kiai Idris soal megapolitan. Nah, mungkin bagaimana nih Bekasi juga melihat kondisi tersebut. Silakan Mas Tri. Ya, terima kasih Pak Prapto ya selaku moderator ya, dan tentunya yang saya hormati Kang Arya Bima, kemudian juga Pak Kiai, sahabat saya ya, Wali Kota Depok, dan tentunya yang hadir dalam kesempatan webinar sore hari ini ya, satu hal yang memang menjadi concern buat kita yang ada di Jabodetabek ya, terkait dengan melihat Jakarta masa depan, tentunya juga Jabodetabek masa depan. Ya, karena memang isu yang terus kita sebelum IKN ini juga muncul adalah bagaimana wilayah Jabodetabek Punjur ini menjadi satu kesatuan, ya, wilayah yang tidak terpisahkan. Nah, satu hal kita dulu juga punya BKSP, satu konsep kita pemikiran dalam rangka untuk menangani wilayah yang ada di Jabodetabek. Tetapi tentunya itu tadi, ada Undang-Undang yang nomor 29 tahun 2007, ya, bahwa memang komunikasi aktif itu di antara daerah itu tingkatnya levelnya gubernur, ya, jadi antara pemerintah DKI Jakarta, kemudian juga pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan juga pemerintah Banten. Ya, sehingga tentunya komunikasi ini yang perlu terus dibangun, dan ada aturan yang kemudian lebih dinamis lagi agar bisa komunikasi langsung juga kontribusi terkait dengan daerah-daerah yang ada di Jabodetabek. Di samping tadi tentunya masalah transportasi yang kita hadapi, ya memang hampir sudah tidak ada lagi jarak ya, dan batasan yang jelas antara Jakarta dengan kota Bekasi misalnya. Ya, begitu sudah kemarin ada jalan tol Becakayu, kemudian sekarang sedang akan ada muncul LRT, ya, dan kemudian berkembang beberapa ruas jalan baru. Ya, ini memang sudah tidak akan bisa terpisahkan. Nah, tentunya adalah tuntutan warga masyarakat yang kemudian meminta pelayanan yang sama, ya, sementara memang kondisi real yang kita hadapi tentunya berbeda, ya, terkait dengan jumlah penduduk, terkait dengan pendapatan daerah, ya, sehingga memang fasilitas yang diterima oleh warga masyarakat yang ada di Jakarta tentunya akan berbeda dengan yang ada di Jabodetabek. Nah, ini perlu memang upaya-upaya yang lebih keras. Apalagi tadi disampaikan bahwa menyelesaikan persoalan DKI, walaupun apapun yang ada, apakah itu IKN dan tidak IKN, saya kira memang harus menyelesaikan juga persoalan-persoalan yang ada di wilayah-wilayah sebagai hinterlandnya nih dari Jakarta. Ya, kita selalu melihat bagaimana penyelesaian yang namanya COVID-19, ya, kita aglomerasi itu menjadi satu komando. Nah, itulah kuncinya penyelesaian terkait dengan persoalan yang dihadapi di wilayah Jabodetabek Jun. Nah, kita juga menghadapi persoalan ya tidak saja terkait dengan transportasi, tetapi juga yang paling utama kalau Bekasi adalah sampah. Ya, sampah DKI yang hari ini 7.500 ton per hari yang ke arah Bantar Gebang. Ini kan juga perlu pemikiran yang luar biasa, ya. Karena pengaruh IKN saya kira juga tidak akan berpengaruh terlalu besar terkait dengan kontribusi terkait dengan sampah yang nanti akan dihasilkan. Ya, ketersediaan lahan, kemudian kemampuan teknologi, ya, dan ini saya kira menjadi satu PR tersendiri buat Bekasi dengan Jakarta. Ya, belum lagi kemudian kemampuan TPA yang kita miliki juga, yang merupakan juga bagian dari kerjasama yang tadi, itu juga harus juga menjadi satu concern buat kita sama-sama terkait dengan penyelesaian sampah yang ada. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan terkait dengan air bersih. Ya, DKI juga ya air bersihnya melewati yang namanya Kalimalang, ya, karena airnya itu berasal dari Purwakarta sana, ya, dari Jatiluhur, ya, masuk kemudian ke Kota Bekasi. Ya, tentunya ini juga semakin meningkat kebutuhan terkait dengan air bersih. Ini juga harus menjadi komunikasi
yang tentunya bisa juga tadi tidak akan bisa terselesaikan oleh dua daerah kalau kemudian tidak ditarik oleh kementerian yang lebih tinggi, ya baik itu Menteri Dalam Negeri maupun Menteri PUPR, sehingga kontribusi air bersih, air baku yang memang hari ini ya semuanya disiapkan untuk Jakarta, ya kita berharap mungkin nanti dengan adanya IKN ini akan juga mendapatkan bagian yang lebih banyak lagi untuk Kota Bekasi. Ya, demikian juga terkait dengan kemacetan di ruas-ruas jalan, kemudian terkait dengan banjir. Ini saya kira menjadi satu isu-isu strategis yang bisa kita selesaikan, dan mudah-mudahan masa depan Jakarta yang cerah dan lebih baik lagi, ya terkait dengan mungkin lingkungan hidup, udara, dan lain sebagainya, itu juga akan berimplikasi terhadap kondisi real yang kita hadapi saat ini di Kota Bekasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut Pak Prapto. Oke Mas Tri, ada yang bertanyakan nih. Saya ingat waktu ketemu beberapa waktu lalu saya udah panggil Pak Wali, ternyata benar-benar kesampaian ini Mas Tri ya. Ya. Yang saya tanyakan ini tadi kan ada pemikiran supaya kawasan megapolitan ini ya memang terwujud nih, ada momen nih, momen artinya ketika Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, nanti kawasan megapolitan itu bisa terwujud. Bentuk konkretnya kan bisa dalam provinsi megapolitan mungkin, atau otoritas khusus yang dipimpin oleh menteri, atau apapun lah bentuknya. Kalau seperti tadi disampaikan oleh Kang Bima dan juga Pak Kiai Idris. Kalau dari Mas Tri sendiri bagaimana nih? Apakah juga sependapat perlu ada satu kawasan megapolitan ini? Saya kira kan yang sudah saya sampaikan di awal bahwa inisiasinya bahwa memang yang namanya Jabodetabek Punjur itu tidak boleh terlepas menjadi satu konsep, baik itu tata guna lahan, konsep penanganan terkait dengan banjir, proses dengan transportasi, apapun at least namanya memang harus kemudian memang ini menjadi satu megapolitan yang mungkin terbesar di dunia, ya megapolitan Tokyo, Washington. Saya kira ini menjadi salah satu konsep di mana dihuni oleh warga masyarakat yang jumlah penduduk dengan jumlah yang besar, dengan kawasan yang lebih besar, sehingga memang terintegrasi, ya karena itu tadi menghindari Jakarta untuk tidak banjir. Kalau kemudian Cianjur dan puncaknya tidak kita selesaikan, itu juga cuma cerita saja. Ya kita tidak akan mungkin bisa menyelesaikan yang namanya banjir yang ada di sepanjang Kali Bekasi kalau kita tidak mungkin kita selesaikan yang ada di Hambalang, yang ada di Sentul, ya sehingga memang fungsi di masing-masing wilayah ini bisa terakomodasi, ya sehingga dan itu hanya bisa dilakukan oleh satu bentuk itu tadi apapun namanya, ya apakah itu di bawah kementerian, apakah dalam bentuk provinsi. Saya kira ini yang perlu kita komunikasikan. Yang jelas bahwa mesti ada satu kolaborasi di antara seluruh antar daerah, ya termasuk di dalamnya adalah kerjasama di antar daerah yang kemudian saling menguntungkan, ya tidak kemudian ada daerah yang kemudian merasa ditinggalkan, ya sehingga ini menjadi satu keputusan bersama dan memang harus ada satu pemerintahan yang kuat. Saya kira itu Pak Prapto. Mas Tri, satu lagi nih, di antara pemerintah daerah lain di Bodetabek, pemerintah Kota Bekasi kan termasuk yang mendapat dana kompensasi atau dana hibah dari DKI yang paling besar kira-kira begitu ya. Ada kekhawatiran nggak nanti kalau Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota, jangan-jangan dana kompensasi atau dana hibah itu berkurang atau malah justru hilang? Ya, kalau pemerintah Kota Bekasi justru adalah mendorong bagaimana terkait dengan penerapan teknologi terkait dengan pemanfaatan sampah yang ada. Ya, jadi kalau terkait dengan dana kompensasi, ya saya kira apapun yang ada, ya DKI sudah terikat perjanjian dengan kita. Ya, jadi saya kira dengan perpindahannya pun, ya kalau kemarin dari hasil studi yang ada, ya jumlah sampahnya pun juga tidak akan terlalu signifikan terkait dengan sampah yang dihasilkan. Karena kemudian DKI akan kemudian juga berkembang dengan sesuai dengan fungsinya, saya kira itu. Dan kita dorong adalah bagaimana pemanfaatan teknologi terkait dengan sampah yang sudah ada, termasuk juga sampah yang kemudian hari ini baru hadir. Ya, kemarin sudah diinisiasi, kita akan mencoba membuat berikat yang dari batu bara, ya itu dengan produksi skala 1.000 ton per hari. Ya, jadi mudah-mudahan kalau tahun ini sudah groundbreaking, tahun depan juga sudah mulai dilaksanakan, ya sehingga
Jangankan untuk DKI ya, untuk daerah Jabodetabek pun nanti nggak perlu juga susah-susah untuk membuang sampah karena ternyata di Bekasi siap menerima sampah dari Jabodetabek pun Jur. Ya, jadi ini juga menjadi salah satu konsep megapolitan tadi. Ya, jadi menjadikan misalnya Bekasi menjadi kota tempat yang ramah sampah karena kemudian sudah mampu menghasilkan sampah itu bukan lagi sebagai masalah, tetapi ini sebagai potensi yang menghasilkan nilai tambah terkait dengan ekonomis tadi. Oke, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk Pak PLT Wali Kota Bekasi, Bapak Tri Adianto. Bapak Ibu